Video kali ini kita bakal ngebahas Multitools 5.11. Stay tuned. Halo teman, nama saya Aryo. Selamat datang di channel kami Stuff and Please, channel yang berisi tentang pembahasan alat-alat yang sifatnya portable dan tentunya ada kaitannya dengan outdoor. Juga kedepannya kita bakal ada pembahasan tentang tips dan trik ketika kita berkegiatan di luar ruangan. Juga kamu misalkan yang doyan sekali camping, kita juga bakal survei ke depannya tempat-tempat asik buat camping di Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas si kecil ini. Ya, ini multitools kita. Kali ini kita bakal bahas multitools yang namanya 5.11. Ini ada tanda plusnya di sini. Oke, sebenarnya ini produk brand luar negeri, cuma saya nggak tahu pasti apakah dia ngeluarin seri ini atau enggak. Yang jelas yang beredar di Indonesia adalah bentukannya seperti ini. Dan waktu pembelian paketannya ada multitools ini, kemudian ada pouchnya. Kita dapat pouch, bahannya tipis dari kanvas. Lihat murah sih, dan jahitannya juga kurang rapi dan nggak tahu kuat atau enggak, tapi setidaknya kita dapat pouch man. Oke, sekarang kita bahas multitoolsnya. Ini waktu di portable store harganya 70 ribuan, ya masih di bawah 100 lah, dan ukurannya segenggam tangan, agak lebih dikit, dan cm ini panjangnya 11 cm, kemudian lebarnya ini 2,5 cm dan tingginya 3 cm. Beratnya cukup ringan, ini sekitar 250 gram. Seperti yang saya katakan, kecil dan ini bisa masuk kantong. Bahannya untuk bagian toolsnya sendiri, ini stainless steel. Selama saya pakai, dia juga belum ada karat. Sedangkan untuk bagian luarnya ini dari plastik. Cukup tebal, jadi kemungkinan besar juga ini bakal awet. Oke lah, sekarang kita ngebahas fiturnya. Untuk fiturnya sendiri, dari paling ujung nih, ini kita bakal dapat semacam gantungan. Jadi bisa buat digantungin di mana aja, mungkin di tas atau bisa diselipin juga. Kemudian tools yang pertama ini ada pisau. Nah, pisau bentuknya standar ya, standar multitools pada umumnya bentuknya biasanya kayak gini rata-rata. Waktu pembelian dia juga cukup tajam, jadi lumayan lah. Ini sempat saya asah dengan grit 1000, jadi saya pertajam dikit lagi. Kalau misalkan pengen lebih tajam lagi bisa ditambahin gritnya. Ini panjang bilahnya sekitar 8 cm. Ya enak lah buat dipakai, buat motong-motong. Kemudian yang kedua ini ada gergajinya. Nah, ini saya pertajam dikit. Jadi bentukannya sudah berubah, nggak kayak awal waktu beli.
Dan setelah saya coba juga enak dipakai, lumayan. Ini panjangnya juga hampir sama dengan bilah pisau, sekitar 8 sentian. Dan untuk motong kayu udah mulai enak. Oke, selanjutnya ada yang ketiga ini. Nah, yang ketiga ini adalah kikir. Kikirnya bolak-balik. Bahkan di bagian sini juga ada, di bagian depan ini juga ada kikirnya. Cukup oke. Bolak-balik man. Selanjutnya ada tang. Ya, tang kecil. Oke, tang kecil ini ya nggak ada motong kawat, tapi tetap bisa difungsikan sebagai tang. Dan kalau dilihat dia cukup kuat sebenarnya. Oke, selanjutnya ada gunting. Gunting juga oke bentukannya. Walaupun dia juga bilahnya nggak panjang, tapi segini menurut saya cukup untuk multi tools. Dan di sini ada buat pembuka tutup botol. Kemudian di sini ada pembuka kaleng. Yang di bagian belakang di sini juga ada pembuka tutup botol, tapi buat botol gabus. Kemudian satu lagi yang terakhir ini adalah buat mencongkel. Sejauh ini yang saya tahu ini fungsinya buat mencongkel, tapi mungkin ada fungsi lain. Nanti bisa dicari tahu lagi. Oke man, saatnya dicoba man.
Ya, itu tadi pembahasan tentang Multi Tools 5.11. Kelebihannya menurut saya dia stainless steel. Untuk beberapa kali pemakaian juga dia belum berkarat. Serta untuk tools kecil ini cukup lengkap man, bahkan ada gunting dan tang kecilnya. Apalagi murah lagi. Seperti pada umumnya multi tools yang seharga segini belum dilengkapi dengan sistem pengunci di sini. Jadi ya agak dikhawatirkan kalau misalkan tanpa sengaja ketekuk, cukup harus waspada. Dan jangan berharap banyak untuk fungsi dari tang si kecil ini, soalnya ya dia emang kecil, jadi fungsinya buat ya pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Dengan adanya gunting kecil di sini bisa difungsikan sebagai benda tajam apabila pisau utamanya ini mengalami ketumpulan. Jadi untuk survival gunting ini juga sangat dibutuhkan. Ya, secara keseluruhan ini layak buat dimiliki. Kecil, cukup lengkap, jadi bisa masuk kantong man. Oke, apabila kalian suka dengan video ini, please like, comment, dan subscribe. Dan saya tunggu juga opini kalian di kolom komentar. Sama jangan lupa buat tonton video kami yang... Oke man, saya Aryo, pamit.